Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Jangan terkejut, mereka yang tidak suka kepadamu sedang menyelidiki kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada beberapa orang yang sedang memperhatikan setiap langkah yang kamu ambil dengan penuh perhatian dan rasa ingin tahu yang tidak terucapkan. Mereka tidak hanya satu orang saja, tetapi lebih banyak dari itu. Mungkin lebih dari 2 atau 3 orang, mungkin lebih dari yang kamu kira. Mereka adalah individu-individu yang sebenarnya cukup dekat denganmu dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu teman dekat, rekan kerja, saudara. Atau bahkan orang-orang yang hanya berinteraksi denganmu sesekali, namun tetap memantau setiap perkembangan dalam hidupmu. Meskipun mereka tampak seperti orang yang baik-baik saja, dan tidak ada yang mencurigakan dalam sikap mereka di hadapanmu, sebenarnya di dalam diri mereka menyimpan perasaan tidak suka yang cukup dalam. Perasaan ini mungkin tidak langsung terlihat, karena mereka berusaha menyembunyikannya dengan berbagai cara, bersikap biasa saja, menunjukkan sikap netral atau bahkan ramah di depanmu. Tetapi pada kenyataannya, mereka diam-diam memperhatikan setiap gerakanmu. Mereka melihat apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kamu berkomunikasi, dan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadimu, semuanya mereka perhatikan dengan saksama. Mereka mungkin berpura-pura tidak ada yang berubah, berusaha tampil seolah-olah mereka tidak merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, tetapi kenyataannya mereka mengamati setiap tindakan dan keputusan yang kamu buat. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi dari bahasa tubuh mereka, cara mereka berbicara kepada orang lain tentangmu, atau bahkan cara mereka memperhatikanmu dengan tatapan tajam, kamu bisa merasakan ada yang tidak beres. Mereka tidak tertarik pada hidupmu karena mereka peduli, tetapi lebih karena mereka merasa ada sesuatu dalam dirimu yang mengganggu mereka, sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau bahkan terancam. Mereka merasa ada sesuatu yang mereka tidak miliki tetapi kamu miliki. Dan itulah yang mendorong rasa ingin tahu mereka untuk terus menggali lebih dalam tentang siapa dirimu, bagaimana kamu menjalani hidup, dan apa yang membuatmu berbeda dari mereka. Mereka mungkin merasa cemas dengan keberadaanmu, dengan cara kamu tampil percaya diri, dan menunjukkan keberhasilan atau pencapaian-pencapaian yang mereka anggap sulit untuk dicapai oleh mereka sendiri. Mereka mungkin merasa kesal dengan cara kamu berbicara dengan penuh keyakinan, dengan cara kamu mengungkapkan pendapatmu tanpa ragu-ragu, tanpa takut ditolak atau dihakimi. Mereka memperhatikan bagaimana kamu membawa dirimu di tengah orang banyak. Bagaimana kamu tidak pernah tampak gentar, meskipun ada banyak rintangan yang mencoba menghalangimu. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap berdiri teguh pada prinsip-prinsip yang kamu pegang, bagaimana kamu bisa tetap berjalan di jalur yang kamu pilih meskipun banyak orang berusaha menjatuhkanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, selalu ada mata-mata yang mengikuti, berusaha untuk mencari tahu apa yang membuatmu begitu berbeda, dan mengapa kamu bisa tetap tenang dan fokus ketika mereka sendiri merasa cemas dan tertekan oleh banyaknya tantangan yang mereka hadapi. Mereka mungkin mulai memperhatikan cara kamu menyelesaikan masalah, bagaimana kamu mampu mengambil keputusan yang tepat meskipun situasi di sekitar kamu penuh ketidakpastian. Mereka mungkin mulai merasa terancam dengan cara kamu mengatasi segala hal dalam hidupmu. Setiap kali kamu berhasil mengatasi kesulitan, setiap kali kamu berhasil mencapai sesuatu yang menurut mereka hampir tidak mungkin, mereka merasa cemas dan iri. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia bisa melakukan itu sedangkan saya tidak? Mungkin mereka tidak mengatakannya secara terbuka, tapi di dalam hati mereka ada perasaan kurang puas terhadap diri mereka sendiri, perasaan kalah, dan bahkan ada rasa takut yang muncul.
Rasa takut ini bukanlah rasa takut terhadap bahaya fisik atau ancaman yang nyata, tetapi lebih kepada ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa seseorang seperti kamu bisa berjalan begitu jauh, mencapai hal-hal yang mereka anggap tidak mungkin. Keberanian dan keteguhan hatimu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu bagi mereka. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara kamu bisa tetap tegar dan berani meskipun ada banyak hal yang berusaha untuk menghalangi jalanmu. Mereka merasa bahwa kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang mereka tak bisa dapatkan, dan itulah yang memicu rasa tidak suka itu. Jika kamu merasa akhir-akhir ini ada orang-orang yang mulai bertanya-tanya lebih dalam tentang kehidupan pribadimu, tentang apa yang kamu rencanakan di masa depan, tentang apa yang telah terjadi dalam masa lalumu, atau tentang hal-hal yang sangat pribadi dalam hidupmu, itu bukanlah hal yang kebetulan. Mereka mungkin berpura-pura bertanya dengan niat baik, dengan alasan ingin lebih mengenalmu, tetapi sesungguhnya mereka sedang mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu. Mereka tidak hanya ingin tahu, karena mereka peduli atau ingin memahami lebih banyak tentang siapa dirimu, tetapi mereka mencari celah, mencari titik lemah dalam hidupmu. Mereka ingin mengetahui apa yang bisa membuatmu jatuh, apa yang bisa membuatmu mundur, atau bahkan apa yang bisa menghancurkan kepercayaan diri dan keberanianmu. Ada dorongan tersembunyi dalam diri mereka, sebuah dorongan untuk mengungkapkan kelemahanmu, untuk memahami titik terlemah dalam dirimu, agar mereka bisa menggunakannya untuk menekanmu, atau mungkin untuk menjatuhkanmu pada saat yang tepat. Mereka mencari tahu tentang masa lalu, masa depan, dan segala hal yang kamu percayai. Tetapi mereka tidak mencari itu dengan niat baik. Mereka mungkin berpura-pura tertarik dengan kehidupanmu, berpura-pura menjadi pendengar yang baik, tetapi di balik itu semua, mereka hanya ingin mengetahui hal-hal yang bisa digunakan untuk merusak atau mengganggu langkahmu. Mereka mengamati bagaimana kamu bereaksi terhadap tantangan, bagaimana kamu tetap positif meskipun banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginan. Mereka ingin tahu apa yang membuatmu tetap teguh, apa yang membuatmu tidak mudah goyah, dan apakah ada titik di mana kamu akan jatuh. Mereka merasa bahwa semakin kamu sukses, semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk merasa tertinggal. Dan itu membuat mereka merasa perlu untuk mencari cara agar kamu bisa terhenti. Sementara itu, mereka mungkin juga mulai membandingkan diri mereka denganmu dalam diam, tanpa mengungkapkan hal ini secara terbuka. Mereka mencari-cari alasan untuk membenarkan diri mereka bahwa mereka tetap lebih baik darimu dalam beberapa hal. Atau mungkin mereka akan mulai mencatat kesalahan-kesalahan kecil yang kamu lakukan. Mencoba memperbesar hal-hal yang tampak sepele untuk membuatnya terlihat lebih besar di mata orang lain. Mereka bisa mulai menceritakan hal-hal tentang dirimu kepada orang lain, dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian dari pencapaian-pencapaianmu yang mereka rasa sulit dicapai. Dengan cara ini, mereka mencoba meredakan rasa iri dan cemas yang terus mengganggu mereka. Mencoba untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka masih lebih baik, meskipun di dalam hati mereka tahu bahwa kamu lebih maju dari mereka. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa semakin mereka fokus pada langkah-langkahmu, semakin mereka akan mengungkapkan kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Mereka yang terlalu sibuk menyelidiki hidupmu dan mencari-cari kesalahanmu akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Fokus mereka pada upaya untuk menjatuhkanmu justru akan membuat mereka semakin tertinggal dan semakin jauh dari pencapaian yang mereka inginkan. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan menggali lebih dalam tentang dirimu, mereka bisa menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk merusak reputasimu atau menggagalkan langkahmu. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa mereka semakin menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk maju. Mereka semakin terlihat terjebak dalam kebencian dan iri hati yang hanya akan menghambat perkembangan mereka sendiri. Mereka mungkin akan mencoba untuk menguji kesabaranmu. Mereka mungkin akan memancingmu dengan komentar atau tindakan yang bertujuan untuk membuatmu bereaksi. Mereka mungkin ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Apakah kamu akan menunjukkan kelemahan atau apakah kamu akan kehilangan kendali? Tetapi apa yang mereka lupa adalah bahwa kamu bukan orang yang mudah dipermainkan. Kamu sudah terlalu sering menghadapi orang-orang seperti mereka.
Orang-orang yang merasa terancam ketika melihat orang lain maju. Orang-orang yang diam-diam iri, tetapi tidak pernah berani mengakuinya. Kamu tahu cara menghadapi orang seperti ini dengan tenang. Kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Kapan harus melangkah maju, dan kapan harus mundur. Kamu tidak akan terperangkap dalam permainan mereka, karena kamu tahu bahwa mereka hanya berusaha mencari cara untuk menggagalkan perjalananmu. Kamu sudah terbiasa dengan tantangan seperti ini. Kamu tahu bahwa semakin kamu berkembang, semakin banyak mata yang akan mengawasi setiap langkahmu. Tetapi kamu juga tahu bahwa mereka tidak mengawasi untuk belajar darimu. Mereka mengawasi untuk mencari tahu apakah kamu akan gagal, apakah kamu akan berhenti, apakah kamu akan menyerah. Namun, mereka lupa satu hal penting. Kamu tidak takut gagal. Kamu tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, untuk menghadapi tantangan yang sulit, dan yang paling penting, kamu tidak takut untuk berdiri sendiri jika perlu. Keberanianmu bukan berasal dari keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi karena kamu tahu bahwa hidup ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa menentukan arah langkahmu. Jadi, jangan terkejut jika akhir-akhir ini kamu merasa ada yang mengawasi lebih dari biasanya, atau jika kamu merasa ada orang yang tiba-tiba tertarik lebih banyak dengan urusanmu. Ini bukan kebetulan. Mereka sedang mencoba untuk memahami sesuatu yang sebenarnya sudah jelas, bahwa kamu tidak akan berhenti, bahwa kamu akan terus maju, dan bahwa tidak peduli seberapa banyak orang yang mencoba menghalangimu, kamu akan selalu menemukan jalanmu sendiri. Dan itulah yang paling mereka takuti. Keberanianmu untuk terus maju, terlepas dari segala rintangan dan hambatan yang ada di depanmu, adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4114 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.